Amin. Sungguh bersyukur dapat kembali menikmati pemeliharaan Tuhan yang tak habisnya di dalam kehidupan kita, termasuk persekutuan kita saat ini. Dalam Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lihatlah, betapa baiknya Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk kembali belajar tentang anugerahnya, bahkan bagi para pecandu. Mari nyanyikan, kecaplah dan lihatlah. Untuk singer Kecaplah dipersilakan. dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ini mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah sumber kasih, Engkau yang memelihara kami karena Engkau pemilik kehidupan kami. Sungguh berterima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan berkat yang Kau limpahkan bagi setiap kami, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah bersama meskipun terkendala jarak atau kondisi saat ini. Tapi dengan sarana yang kami gunakan, kiranya tidak menghalangi fokus kami dan kerinduan kami untuk kembali belajar akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap orang yang bisa memberikan waktu untuk mengikuti ibadah ini. Kami berdoa untuk setiap teman dan rekan kami yang mungkin sedang berjuang untuk join. Kiranya Engkau yang mempermudah setiap usahanya dan bisa segera join bersama kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti, juga dari kelancaran teknis seperti jaringan atau setiap sarana yang digunakan untuk menunjang berlangsungnya ibadah ini. Supaya melalui setiap pujian, firman, dan doa yang kami naikkan, kami bisa terus merasakan anugerah penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan semua di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Dia Allah yang mengenal setiap hati, mengenal setiap harapan, dan memahami di setiap waktu, tenaga, pikiran, bahkan emosi kita. Dialah Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis. Ya, Yesus, Kau anugerah terindah dalam kehidupan ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan dan nyanyikan pujian anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu
mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, di sini kalau teman-teman memiliki pertanyaan untuk tema kali ini, Grace for the Edict, teman-teman boleh mengunjungi link yang sudah ada di www.sli.do. Teman-teman boleh masukkan kodenya, ada GFTA-DDICT. Teman-teman boleh tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah disediakan, dan jika teman-teman melihat pertanyaan orang lain yang sama atau serupa dengan teman-teman yang mau ditanyakan, teman-teman hanya perlu klik like pada pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab dalam sesi pertanyaan sekitar akan ada diambil 5-6 pertanyaan. Nah, jika ingin diskusi lebih lanjut, teman-teman boleh tanyakan di akhir seluruh persekutuan PMKJ via Q&A. Selanjutnya akan diserahkan oleh Bang Alex. Baik, teman-teman, selamat sore. Kita akan berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali hari ini sama-sama kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom kembali teman-teman sekalian, selamat sore. Hari ini sama-sama kita akan membahas satu topik yang juga mungkin menjadi pergumulan bagi banyak orang. Karena jujur aja kita mengalami pergumulan-pergumulan dengan tanda kutip, saya pakai istilah kecanduan-kecanduan kita masing-masing. Nah, kita harus mengingat bahwa kaitannya dengan apa yang kita pelajari dari dalam doktrin manusia dan dosa, kita menyadari bahwa setelah seseorang percaya pada Kristus, ternyata dalam realita hidup beriman kita, masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Dan inilah yang kita mau lihat bersama-sama, bagaimana hidup berkemenangan atas dosa. Saya pikir itu mungkin lebih tepat kita membingkai pembahasan kita. Jadi kita bukan bicara, kok saya masih bisa jatuh dalam dosa? Karena realitanya,
sesudah percaya pada Kristus pun kita masih bisa berdosa. Karena itu yang kita mau perhatikan dalam tema ini, dalam topik ini adalah bagaimana sebagai umat Allah yang sudah hidup di dalam Kristus, sudah ada di dalam Dia, sudah diselamatkan, kita bisa berhidup berkemenangan atas dosa. Masih bisa jatuh, bisa. Tetapi bukan menjadi hal yang terus-menerus, tetapi sesuatu yang progresif. Makin lama kita mengalami hidup yang makin serupa dengan Kristus, dan itu yang menjadi kerinduan Allah bagi kita. Nah, karena itu, sore hari ini Abang akan bicara terlebih dahulu dari sisi perspektif teologisnya. Saya akan jelaskan beberapa konsep. Mungkin agak banyak yang harus teman-teman ikuti, tapi saya berharap nanti di dalam bagian yang kedua, Bang Ray akan menolong kita melihat lebih praktis bagaimana memakai prinsip-prinsip yang saya sampaikan ini di dalam sebuah self-assessment. Jadi kita coba ya melihat prinsip ini, menerapkannya dalam kita melihat hidup kita. Ya, nah, Abang mulai dengan slide ini. Nah, teman-teman, orang yang sakit itu perlu diagnosa yang tepat supaya juga dapat penanganan yang tepat. Jadi kenapa saya mengangkat pemahaman ini? Karena saya jadi mikir gini loh. Kalau kita sudah dalam Kristus, lalu kita jatuh lagi dalam dosa, padahal kita sudah diselamatkan, bagaimana kita bisa melihat situasi ini dan boleh mendapatkan penanganan yang tepat? Nah, saya melihat di dalam Alkitab, nah, Abang langsung masuk kepada prinsip-prinsip Alkitab, bahwa ternyata pergumulan manusia yang sudah diselamatkan dengan dosa, ternyata Alkitab berbicara juga bahwa ini pada dasar yang paling dasar, ini adalah masalah pergumulan hati. Ya. Sama Stephen nyalain lagi lampunya. Masalah pergumulan hati, sehingga di dalam Alkitab dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Teman-teman menarik untuk memperhatikan memang ya, masalah paling utama di dalam kehidupan seseorang adalah sebenarnya masalah hati. Ada yang mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi, mungkin di dalam ilmu modern, dalam psikologi modern, banyak orang waktu melihat kecanduan, bilangnya ini masalah perilaku semata-mata, ini cuma masalah kebiasaan yang harus diubah. Tapi waktu saya mempelajari di dalam Alkitab, Alkitab memberikan kepada kita perspektif yang lebih dalam daripada sekadar ini masalah perilaku yang salah, perilaku yang menyimpang. Alkitab berbicara bahwa apa yang menjadi tanda kutip kecanduan-kecanduan kita itu sebenarnya adalah masalah hati. Nah, ini yang Abang bilang tadi ya. Kalau kamu dan saya tahu masalahnya di hati, tentunya nanti penanganannya yaitu bereskan hatinya. Jadi saya berpikir bagaimana seringkali menolong orang yang dalam pergumulan, seringkali yang diharapkan adalah bagaimana langkah-langkahnya, Bang. Tapi bagi saya, ternyata masalahmu bukan di langkah-langkahnya saja. Tentu ada langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Tetapi yang pertama dan terutama adalah sadarilah, ini masalah hati. Alkitab mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan ya, Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, karena itu, saya dapat kesimpulan ini sebenarnya dalam berbagai membaca, lalu kemudian mencoba meramu, melihat, iya ya, kalau demikian, teman-teman perhatikan dulu nih, waktu Tuhan yang tahu kita, ya namanya Dia yang ciptain kita, Tuhan yang ciptain kita, Dia yang paling tahu sebenarnya masalah utama kita apa. Nah, karena itu, saya melihat bagaimana Tuhan menangani atau menterapi umat Israel ketika mereka keluar dari padang gurun. Masalah utama mereka adalah bukan masalah mereka membunuh, bukan masalah mereka mencuri, bukan itu saja masalah yang mereka hadapi. Tapi perhatikan,
di dalam ayat ini. Ini bagian pertama dalam 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi coba kaitin ya. Ini ada masalah hati. Dan ternyata masalah hati ini dikaitkan dengan apa? Ada Allah lain di hadapan Allah. Jadi teman-teman, saya mau mengajak kita melihat kenapa manusia itu punya masalah hati. Dan kenapa masalah hatinya adalah ada berhala di dalam hatinya. Karena, nah lihat dulu nih. Karena Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia itu adalah makhluk yang harus menyembah Allah. Manusia disebut sebagai homo adoramus, to worship is human. Jadi sebenarnya hakikat dasar manusia, we were made to worship God. Manusia dicipta sebagai makhluk yang menyembah. Jadi sebenarnya inilah satu status kondisi hati kita setiap orang yang dicipta oleh Allah. Teman-teman pahami dulu begini ya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan karena kita ini makhluk yang menyembah, maka pilihannya begini. Kita cuma punya 2 pilihan. Pilihannya bukan menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihan kita. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan pasti menyembah. Maka sebenarnya pilihan kita adalah kita sedang menyembah Allah yang benar atau kita sedang menyembah Allah yang tidak benar. Nah, Allah yang tidak benar itu yang kita sebut sebagai berhala. Apapun atau siapapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hati kita, itu disebut sebagai berhala. Jadi masalahnya manusia itu cuma 2. Sedang menyembah Allah atau sedang menyembah berhala. Itu pilihannya. Tidak ada pilihan saya sedang tidak menyembah. No, because we are a creation. Kita adalah ciptaan yang diciptakan dengan kemampuan atau dengan identitas yang selalu menyembah. Maka pertanyaannya adalah kita sedang menyembah Allah atau yang bukan Allah. Nah, waktu kita mempelajari tentang berhala ini, kalau kalian pernah juga mendengarkan, Abang mungkin pernah tunjukkan slide ini. Berhala itu bukan selamanya dari hal yang buruk. Ya, hal-hal yang baik pun ketika hal baik dijadikan terutama, itu jadi berhala. Contoh, keluarga baik nggak? Oh baik dong, Tuhan yang cipta. Tapi ketika kita mengutamakan keluarga sebagai segala-galanya dan bukan Tuhan, keluarga jadi berhala. Uang baik nggak? Oh baik. Tuhan yang berikan uang kepada kita gitu kan. Kita berdoa, Tuhan cukupkan. Tetapi ketika manusia menjadikan uang segala-galanya, maka manusia memberhalakan uang. Jadi kalau teman-teman perhatikan, lihat baik-baik hati kita. Jadi ada hal-hal yang mungkin menjadi berhalamu. Dan, nah ini poin saya ya. Mungkin kalau sudah poin ini udah selesai, kita bisa tutup ya. Apa yang kamu berhalakan itu, yang kamu kejar, kamu sukai, kamu cintai, kamu habiskan waktumu ke situ, itu bisa jadi yang menjadi kecanduanmu. Oke? So, kecanduan pada dasarnya bukan sekadar masalah perilaku, tetapi adalah masalah hati yang sedang tidak mencintai Allah sungguh-sungguh, tapi sedang mencintai yang lain yang bukan Allah. Main game online, baik nggak? Oh baik dong, boleh juga dong main. Tapi ketika itu jadi segala-galanya, hidupmu cuma main game online, sampai harga dirimu tergantung game online, itu jadi berhala. Bagaimana dengan drama Korea? Oh, drama Korea, nonton drama Korea boleh nggak? Boleh. Tapi ketika drama Korea itu menjadi segala-galanya buat kamu, ada addiction di situ, ada ketergantungan. Bahkan sebenarnya yang dimaksud itu adalah kita itu menjadikan hal itu sebagai identitas kita. Nah ini tuh, hati-hati kalau sudah sampai begitu ya. Jadi misalnya kalau ketemu teman, kamu rasa harga dirimu itu dapat dari nonton drama Korea, gitu ya. Jadi kalau ketemu teman gitu, lu udah nonton yang ini belum? Gue belum nonton tuh. Oh, gue udah dong, wes. Jadi kayaknya naik harga diri kita
hanya karena kita sudah nonton drama tertentu. Nah, itu ciri-ciri orang yang tanda kutip menjadikan hal itu sebagai segala-galanya. Jadi, coba kenali berhala-berhala hati kita ya. Tentu ada hal-hal yang langsung buruk ya, pornografi, seks yang tidak benar. Tapi jangan lupa, seks sendiri diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika orang menjadikan seks segala-galanya sampai melanggar norma-norma yang Allah tentukan, maka seks yang indah ternyata sudah jadi berhala. Nah, jadi coba lihat, orang yang punya berhala, semua kita tentunya punya berhala begitu ya. Kalau sedang tidak menyembah Allah, maka kita sedang menyembah yang bukan Allah. Maka sikap kepada berhala itu sikap mengasihi, menyembah, melayani. Bahkan itu yang tadi abang bilang, memperoleh makna dari mana? Dari berhalanya itu. Tanya sama temen lu, gamenya udah sampai mana? Gua dong udah sampai level ini. Lalu kamu rasa harga dirimu naik karena level gamemu naik gitu. Wah, itu menjadikan game itulah kepuasanmu. Sekali lagi, game yang baik biarlah tetap baik. Jangan jadi yang utama. Uang yang baik biarlah tetap jadi hal yang baik. Jangan jadi hal yang utama. Karena begitu hal baik jadi hal utama, itu menjadi berhala. Jadi masih ingat masalah hati? Hati harusnya menyembah Allah, tapi karena hati tidak sedang menyembah Allah, sedang menyembah berhala. Karena itu, diberitahukan sama kita begini. Ini beberapa kutipan abang ambil dari beberapa buku yang saya baca. Idolatry atau berhala itu isn't just one of many sins. Jadi berhala itu bukan cuma masalah dosa dari banyak dosa gitu ya. Tetapi itu sebenarnya akar dari semua dosa. Kalau kita mau bicara sederhana, slide ini mau mengatakan begitu. There are 100 million different symptoms, but the issue is always idolatry. Jadi maksudnya begini, ketika kamu melihat perilaku dosa, ya ada yang main judi, ada yang main cewek, ada yang sedang kecanduan ini, kecanduan itu, ada yang kemudian mencuri, ada yang membunuh. Dia mau mengatakan bahwa masalah utamanya bukan cuma perilakunya, tapi lihat lebih dalam, ada masalah berhala di situ yang sedang disembah oleh hati yang memang diciptakan untuk menyembah. Karena itu, saya kutip lagi satu buku judulnya You Are What You Love. Jadi ini sebenarnya abang coba baca banyak buku, lalu saya meramu buat kalian coba pahami begitu ya. Bahwa akhirnya buku ini, You Are What You Love, itu mengkaitkan begini. Sebenarnya yang namanya berhala itu, kita menaruh cinta kita padanya. Makanya dia mengatakan begini, karena masalah berhala itu masalah hati, hati kita akan selalu menyembah, dan yang kita sembah itu yang kita cintai. Nah lihat ya, hati, sembah, cinta, worship, love, and heart. Maka dia menyimpulkan dalam kalimat ini. You need to curate your heart. Kamu perlu menyelidiki hatimu. You need to worship well. Kamu harus menyembah dengan benar. Because you are what you love. Karena ingat, kamu adalah apa yang kamu cintai. And you worship what you love. Saya harap semua bagian tadi disimpulkan. Jadi sebenarnya berhala itu kita cintai. Kalau kamu berhalanya uang, maka sebenarnya seperti yang Alkitab katakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta yang berlebihan kepada uang bukannya cinta kepada Allah. Merasa bahwa uanglah yang bisa memberikan kepuasan. Jadi, karena itu dalam buku yang lain yang ditulis oleh Kyle Idleman, dia tulis buku Gods at War. Menarik asumsi bukunya ya. Dia mengatakan bahwa karena kita makhluk yang selalu menyembah, maka waktu kita diciptakan di dalam hati kita selalu ada pertarungan antara Allah dengan berhala-berhala lain dalam hati kita. Makanya dia mengatakan gods atau idols at war. Dan dia mengatakan begini, the battlefield of gods is your heart. Jadi sebenarnya berhala-berhala itu sedang berjuang merebut tahta hati kita. Nah, karena itu, teman-teman bisa perhatikan, apa yang sedang kamu cari? What you are searching for and chasing after. Apa yang sedang kamu cari, apa yang sedang kamu kejar.
sebenarnya itu menunjukkan ilah mana atau berhala mana yang memenangkan peperangan di hatimu. Ya. Jadi sebenarnya ya memang benar loh, mesti cek hati teman-teman ya. Saya jujur aja beberapa kali ketika ada orang yang datang dengan pergumulan, bang saya pornografi atau apa yang saya harus lakukan, bang saya terjebak dengan seks yang tidak normal, apa yang saya harus lakukan, bang saya kok kayaknya susah banget berhenti merokok, bang apa yang harus saya lakukan. Setiap orang selalu menanyakan what to do. Tapi kita harusnya melihat lebih dalam dari what to do. Tapi kita punya pergumulan apa dalam hati kita apa yang sedang kita kejar. Karena itu sekali lagi slide ini ya, saya mau garis bawahi. You need to curate your heart. You need to worship well. Karena you are what you love and you worship what you love. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada langkah-langkahnya. Tapi sebelum teman-teman ngerti langkah-langkah itu, ini yang saya harus lakukan kalau saya kecanduan porno, kalau saya kecanduan rokok, ini yang saya harus lakukan. Tapi bagi saya bukan hanya itu yang harus teman-teman lakukan. Selidiki hatimu lebih dalam karena ada masalah berhala di situ. Oke? Karena itu, ketika bicara dosa, saya pun melihat sisi lain dari dosa, yang dikaitkan dengan cinta. Nah, sekarang kita bicara cinta-cintaan ya. Jadi sebenarnya dosa itu apa sih? Dosa itu kalau kamu lagi cinta sesuatu selain Allah di hatimu. Karena kamu sedang menyembah yang bukan Allah di hatimu. Karena itu, Timothy Keller menyimpulkan kalimatnya menarik. Dia mengatakan dosa lebih daripada sekadar melanggar perintah Allah. Kadang-kadang kita pikir, oh dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Tapi dia mau mengatakan bahwa lebih dalam daripada sekadar melanggar perintah Allah, ada yang sedang kita sakiti. Kenapa? Karena kita sedang mencintai yang lain, padahal harusnya cinta kita hanya diberikan kepada Allah. Karena itu dikatakan, dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Teman-teman perhatikan, jadi setiap kali kita bicara dosa, sebenarnya bukan cuma dia melanggar perintah ke-10, dia melanggar perintah ke-7. Bukan cuma itu. Tapi lihatlah ada masalah hati di situ. Ada hati yang lebih cinta sama yang lain. Dan bayangkan, ketika Tuhan mengasihi kita, di dalam Alkitab dia menggambarkan kita seperti mempelai perempuan. Dan ngerinya, mempelai perempuan yang harusnya mencintai mempelai pria, sedang bersundal dengan ilah-ilah lain. Teman-teman coba lihat gambaran tentang persinahan rohani di perjanjian lama itu banyak sekali. Jadi dikatakan Israel yang adalah umat Allah sampai dalam penggambaran yang begitu real dengan pengalaman Hosea. Kalau teman-teman ingat Hosea yang mencintai perempuan yang ternyata istrinya adalah perempuan sundal, yang dia kemudian melakukan persinahan kembali. Dan Tuhan bilang apa sama Hosea? Kau rasa hatimu gimana waktu istrimu bersundal? Kayak gitu aku, Hosea. Aku sangat mencintai kamu, tapi kamu bersundal. Kan itu teman-teman perhatikan ya. Coba abang keluarkan ayat-ayat ini, lihat lagi. Keluaran 20 ayat 3 tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini bukan cuma masalah penyembahan, ini masalah sedang selingkuh. Sedang berzina. Karena itu dalam Hosea 1 ayat 2, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dipakai istilah, umatku kata Tuhan, sama seperti istrimu itu Hosea. Mereka tidak setia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang ada di Alkitabmu menggunakan istilah bersundal hebat. Gila ya. Ini masalah hati teman-teman. Bersundal hebat kepadaku dan meninggalkan aku. Karena itu lihat bagaimana penggambaran Israel yang menyembah berhala digambarkan di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Teman-teman, addiction bukan cuma melanggar perintah Tuhan. Wah, dia berzina nih. Seks sebelum nikah. Oh, dia ini kecanduan pornografi, onani terus.
Itu bukan sekedar itu, teman-teman. Tentu ada pelanggaran hukum di situ. Tetapi Alkitab memberikan pemahaman masalah hati yang sedang menyembah yang bukan Allah, hati yang sedang tidak mencintai Allah. Karena itu dikatakan mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi teman-teman, saya harap kita clear di sini bahwa untuk menangani kecanduan, bagi saya harus ditangani hatinya. Makanya dalam percakapan dengan teman-teman yang kecanduan, kita akan bicara dulu, sebenarnya apa sih yang kamu cari? Apa sih yang kamu rasa bisa memuaskan dirimu? Karena ini masalah, kamu sudah tahu sebenarnya Allah mengasihimu, tapi kamu sedang mengasihi yang lain. Dan itu yang harus kita bereskan. Kamu tahu diagnosanya, kamu tahu masalahnya di mana, itu lebih menolong kamu untuk maju ke depan. Kalau kamu tidak pernah clear masalahmu apa, maka kamu akan coba segala hal. Nanti orang bilang begini, oh lakukan ini, iya lakukan ini. Tapi semua dilakukan, kenapa nggak berubah? Karena masalahnya di hati. Dan ketika Timothy Keller mencoba melihat seluruh Alkitab, dan dia coba melihat manusia juga, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 4 berhala utama yang ada di dalam hidup manusia. Nah, karena itu, saya harus katakan teman-teman, kenali berhalamu. Apa yang sedang menguasai hatimu? Itu jalan pertama untuk bisa mengatasi kecanduanmu. Apa yang perlu dilakukan? Know your heart and find your idols. Apa sih yang sedang menjadi idols kita? Nah, teman-teman, memang 4 hal ini saya keluarkan ya. Kalian coba bisa lihat, nanti bisa screenshot, atau nanti kalian juga bisa, Abang bisa bagi slide-nya. Kalian perhatikan, sebenarnya ini 4 berhala utama. Tapi memang dalam kehidupan kita, kita akan selalu swing satu sama lain. Tentu secara umum ada yang lebih dominan. Karena setiap orang mungkin dalam pemahaman atau kejatuhan kita dalam dosa, pembentukan keluarga kita, kita punya berhala-berhala yang kita cari lebih utama dari yang lain. Jadi misalnya, ada orang yang berhala utamanya adalah hati. Kuasa maksud saya. Ya, lihat itu. Jadi bila dia mencari kuasa, jadi misalnya orang-orang yang pengen sukses, pemenang, punya pengaruh, maka katanya mimpi terburuknya adalah penghinaan. Dan orang di sekeliling Anda akan merasakan dimanfaatkan, digunakan. Nah, ada lagi yang masalah utamanya penerimaan. Pengakuan, cinta, itu yang dia cari. Jadi, teman-teman, saya beberapa kali ketika menolong orang untuk melihat berhalanya, saya kasih bagan ini, saya bilang, kamu coba lihat. Kamu lihat, kamu gali, lihat dirimu. Dan beberapa orang akhirnya menemukan, iya ya bang, saya itu masalahnya sebenarnya carinya penerimaan. Misalnya dia ngomong gitu ya. Saya merasa selama ini saya nggak diterima. Jadi sebenarnya waktu saya dapat sesuatu yang menerima saya, wow, saya rasa itu sesuatu banget gitu. Saya kasih contoh. Abang kasih contoh ya. Contoh saya mungkin akan menolong kalian bisa melihat bahwa sebenarnya yang harus dibereskan, yang utama itu berhalanya, ketimbang sekadar apa yang ada di permukaan. Jadi ada orang datang sama saya, bang, saya kecanduan pornografi, saya sering nonton film porno. Saya bisa dengan gampang mengatakan, udah tinggalkan, hapus di HP-mu, segala macam, selesai. Tapi ternyata teman-teman, saya menyadari kalau kita nggak bereskan berhalanya, maka itu akan muncul, karena berhalanya itu kayak akar yang akan keluar jadi tanaman yang buruk, keluar terus dalam hidup. Jadi satu anak ini ketika saya tolong dia sadar berhalanya, dia sadar dia kecanduan pornografi. Waktu itu saya tolong, ya udah bereskan pornografinya. Tapi saya nggak selesaikan akarnya. Ternyata saya jadi sadar ya, dia ternyata di dalam hal yang lain, dari akar itu muncul. Jadi ternyata dalam relasi dengan orang tua. Jadi kan, ya saya ceritain langsung aja begini ya. Anak ini punya kejatuhan dengan dosa seksual dalam pornografi. Dan kemudian waktu saya tanya sama dia,
Dia bilang, iya saya sudah lama bang jatuh pornografi begini dan seterusnya. Nah terus dia sampai kepada satu kalimat. Nah itu yang saya kaget banget. Dia bilang, apa tapi mungkin saya kelainan kali bang ya. Saya bilang, kenapa? Saya senang film pornonya yang adegan perkosaan. Waduh, saya kaget juga waktu dengar dia mengatakan begitu. Di situ saya jadi sadar, wah ini ada yang mesti digali lebih dalam daripada sekadar berhentikan pornografinya. Jadi kemudian waktu saya gali, saya tanya sama dia, kenapa kamu senang adegan perkosaan? Saya coba tanya, apa berhalamu? Waktu kecil kamu sebenarnya seperti apa? Nah, waktu kami ngobrol itulah saya jadi menemukan, oh ternyata anak ini dulunya waktu dia SMP, dia laki-laki, waktu SMP itu badannya kecil banget. Ya, beberapa cowok kan telat pubernya, waktu SMA baru gede gitu ya. Tapi waktu SMP dia kecil banget, sehingga dia selalu dibully sama teman-temannya. Jadi dia jadi orang yang sulit menerima dirinya. Tapi kemudian yang menarik adalah dia nggak mau dihina ya, karena akhirnya saya lihat dia punya masalah dengan kuasa. Dia cari kuasa, mimpi terburuknya dihina, dan yang menarik adalah dalam selera seksual, akhirnya berhala kuasa itu membuat dia menyenangi adegan-adegan di mana ada orang yang menguasai orang lain, yaitu sederhananya pemerkosaan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, masalahnya bukan cuma di pornografinya, cuma bukan karena senang film porno jenis perkosaan, tapi di balik itu menemukan, wow, ini ada masalah di situ. Dan kemudian ketika saya lihat, ternyata aspek seksnya dibereskan, ternyata berhala kuasa ini muncul juga dalam aspek dia sama orang tua. Ketepatan dia anak bungsu, satu waktu saya lagi sama dia, terus ada telepon, terus kemudian waktu ditelepon dia ngomong, ya sudahlah, ngapain sih lu telepon-telepon gua? Udah selesai dia tutup telepon, saya kan nanya, itu siapa? Terus dia bilang, enggak, itu papaku. Hah? Papamu? Gitu ya. Saya kaget juga gitu, gile. Kalau sama papa saya udah dipukul kali ya. Poinnya akhirnya saya lihat begini. Kuasa itu, berhala kuasa itu muncul di dalam nafsu seksnya, dalam hal seks, dia senang menguasai. Di dalam hal relasi sama orang tua, dia ternyata juga begitu rupa. Pola hidupnya menguasai dan juga menjadi anak yang seenaknya saja. Ternyata bukan cuma itu, teman-teman. Kalau nggak dibereskan, saya waktu lihat dia dengan teman-teman pengurusnya, sama masalahnya. Ternyata masalahnya apa? Masalahnya dia nggak disukai. Kenapa nggak disukai? Karena dia orang yang selalu mau menguasai, mau menang sendiri, mau pendapatnya didengar tapi nggak mau dengar pendapat orang lain. Jadi sebenarnya akhirnya saya lihat, ini masalah karena berhalanya nggak diselesaikan. Bisa nangkep ya? Abang harap nanti Bang Rey akan menolong kita lebih jelas. Saya masuk dulu lebih jauh begini. Jadi apapun yang mengendalikan hidup kita, itu disebut Tuhan kita. Orang yang mencari kekuasaan dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan. Dan kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita dikendalikan oleh Tuhan atas hidup kita. Karena kita makhluk yang menyembah, selalu ada yang kita sembah, maka yang kita sembah akan selalu jadi Tuhan kita. Waktu kita menyembah berhala-berhala tadi, itu menjadi Tuhan atas kita. Sehingga kita seolah-olah dikendalikan. Nah, yang menarik bagaimana melihatnya, apakah aku sudah kecanduan? Menarik waktu saya mempelajari, mendengar video dari John Piper, dia mengatakan, you are not addicted. Ada power to resist pornography. Karena dia waktu itu lagi bahas tentang pornografi, dia kasih kalimat yang menarik begini. Dia mengatakan, namanya addiction, sebenarnya itu adalah sebuah term yang relatif. Poinnya apa? Dia mau mengatakan begini, dia kasih contoh ya. Coba misalnya kamu lagi porno nih ya, kamu lagi nonton pornografi, bayangkan aja lagi nonton pornografi, tiba-tiba masuk ISIS. Ada ISIS yang masuk pakai topi yang hitam gitu ya, pakai hoodie hitam masuk ke dalam kamarmu, lalu dia pegang mungkin pacarmu atau teman baikmu, lalu kemudian dia taruh pisau di leher temanmu itu, dia bilang begini, kamu nonton, kalau kamu terus nonton, saya bunuh temanmu ini. Atau, kalau kamu mau temanmu selamat, jangan nonton pornografi. Dia tanya, apa kira-kira pilihanmu?
Ya mungkin kalau kita normal ya, dalam arti kita punya solidaritas yang baik, kita langsung bilang, wah saya nggak mau lah teman saya mati gara-gara saya cuma nonton pornografi. Jadi kemudian Piper mengatakan sebenarnya tidak ada dari kita yang sangat-sangat addiction. Karena ketika ada hal yang taruhannya lebih tinggi, kita mau tinggalkan yang taruhannya lebih rendah. Di situ dia mau menyatakan bahwa sebenarnya ada power untuk resist, ada self-control untuk resist any sexual temptation. Dia bilang, contoh lagi, dia kasih contoh misalnya. Kalau ada yang bilang begini, kalau kamu tidak nonton pornografi 1 minggu ini, saya kasih $1 miliar Amerika. Wih, langsung orang itu akan mungkin, wah saya akan berjuang nih, nggak nonton. Kenapa? Saya akan dapat $1 miliar. Jadi sebenarnya bisa nggak tinggalkan pornografi? Bisa. Ketika ada hal yang taruhannya lebih tinggi, lebih berharga, sehingga kita bisa berkata no kepada ini, dan ya kepada yang lain. Jadi teman-teman jangan merasa saya sudah kecanduan, saya kalau masuk kamar pasti porno lagi, pasti masturbasi lagi. Saya mau ingatkan kepada kalian, ilustrasi Piper ini menyadarkan saya bahwa engkau dan saya bisa punya self-control waktu kita mau melihat ada hal yang lebih utama, sehingga kita rela tinggalkan dengan contoh yang dia berikan tadi. Nah, kita punyanya apa? Power kita apa? Bagaimana meninggalkan berhala itu? Berhala yang kita cintai, kita sembah, kita layani. Saya melihat ayat ini, sebab itu kata Paulus kepada Timotius, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Teman-teman perhatikan, bahwa yang satu sisi, jauhilah nafsu orang muda, tapi ada yang dikejar. Yang dikejar itu keadilan, kesetiaan, kasih. Nah, itu yang dikejar. Nah, saya akhirnya melihat, iya ya, seperti tadi, kalau ada hal yang lebih utama yang dikejar, maka kita rela tinggalkan yang satu. Teman-teman udah nangkep lah ya, kalau begitu apa sih yang harusnya begitu berharga bagi kita, begitu luar biasa bagi kita, sampai kita rela tinggalkan hal yang sangat-sangat kita cintai itu. Disinilah grace, disinilah anugerah. Karena itu saya harus ingatkan buat kalian, mungkin terkesannya klise, tapi lihatlah apa yang sedang mengcapture hatimu. Apa yang sedang menangkap hatimu. Apakah cuma pornografi? Ya ampun, pornografi yang tidak memberikan apa-apa untukmu. Tetapi kita ditangkap oleh anugerah Allah. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya. Wow, kok bisa tidak hidup bagi diri? Dosa itu kan orang hidup bagi dirinya. Tetapi ketika kita tahu Kristus telah mati, when you look at the cross, dan kamu tahu Yesus sudah mati bagimu, kamu tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi kamu sekarang hidup untuk Dia. At the cross you see God's grace. Teman-teman, kalau kamu lihat bahwa yang mati di kayu salib adalah juru selamatmu, Dia memberikan dirinya, nyawanya bagi kita supaya kita selamat dari maut. Apa yang pornografi berikan buatmu? Apa yang addiction berikan buatmu? Pornografi tidak pernah mati bagimu dan tidak menyelamatkan kamu. Waktu engkau dan saya lihat kepada salib itu, maukah kita berkata terlalu receh menyerahkan indahnya salib itu hanya bagi pornografi? Tuhan, Engkau sudah berikan hidupmu bagiku. When you look at the cross, disitulah keindahannya luar biasa. Ini yang Piper sebenarnya jelaskan ya, saya udah jelaskan ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya setiap kita waktu kita cari dosa, dosa itu adalah apa yang hatimu lakukan ketika nggak puas sama Allah. Jadi waktu kamu cari yang lain karena kamu percaya itu bisa memberikan kebahagiaan. Tapi kalau kamu melihat bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan itu kepadamu, maka engkau rela tinggalkan yang lain dan hanya memegang Allah. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah kita benar-benar melihat indahnya karya Kristus bagi kita? Jadi masalah kecanduan itu masalah ini, teman-teman. Di mana kamu lagi taruh cintamu? Sama Yesus atau sama berhala? Harusnya kita bisa berkata, aku mengasihi Yesus. Tapi kenapa kita bisa berkata, aku mengasihi Yesus? Aku mau berjuang mengasihimu. Karena Dia yang sudah mengasihi kita duluan.
dengan kasih yang unconditionally. I love Jesus Christ because He first loved me. Dari titik inilah saya ingin ingatkan buat kita. Abang lewati beberapa slide ya. Poin kita adalah mari bangun habit of love. We learn to put the virtue by imitation and practice. Sebenarnya apa yang saya maksud dengan ini penjelasannya cukup panjang, tapi abang cuma mau ingatkan sebenarnya pentingnya discipleship. Pentingnya pemuridan. Ketika engkau dan saya hidup jadi muridnya Tuhan, maka kita akan membangun worship dan juga disiplin rohani yang baik. Apa tujuan semua ini? Tujuannya sebenarnya ini nih. Membangun cinta kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak selingkuh rohani? Tidak mencintai idol yang lain. Ini mirip seperti bagaimana seorang suami supaya dia nggak selingkuh sama istri orang. Berarti dia harus pandang istrinya, dia harus nikmati bahwa istrinya adalah istri yang cantik, yang beautiful, yang benar-benar menyerahkan diri bagi dia. Jangan mandang istri orang. Makin sering pandang istri orang, makin cantik istri orang lain. Tapi makin sering pandang istri sendiri, makin menikmati keindahan. Dan akhirnya disitulah sebenarnya. Supaya tidak selingkuh dengan idols, jangan lihat idols itu terus, jangan nikmati dia terus, tapi cintai Tuhan. Cintai dia terus, cintai dia terus. Karena itu perjalanan hidup kita sebenarnya adalah perjalanan membangun cinta kepada Tuhan. Bagaimana supaya saya tidak jatuh dalam addiction? Bangun cintamu sama Tuhan. Waktu kamu saat teduh, tujuannya apa? Supaya saya makin cinta Tuhan. Makin mencintai Yesus hari demi hari. Itu perjalanan seumur hidup. Yang dimulai dengan membuka hati pertama-tama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serta terus cinta Dia dalam keseluruhan hidup kita. Hanya kalau hatimu beres, maka langkah-langkah untuk menyelesaikan dosa akan tepat. Kalau tidak, kamu lakukan langkah-langkah pakai semua metode, tapi hati tidak dibereskan, hatimu tidak di-capture, tidak ditangkap oleh anugerah Tuhan, kau tidak melihat keindahan salib di mana Tuhan sudah memberikan hidupnya bagimu, maka engkau akan sulit. Tapi kalau engkau menikmati salib itu, disitulah karya keselamatan, grace for us. Itu yang membawa keselamatan dan kemenangan atas dosa bagi kita. Kalau jatuh gimana? Kalau jatuh bangkit lagi, pandang lagi salib itu. Tuhan, saya makin mau cinta Engkau. Besok, aduh jatuh lagi. Gimana? Bangkit lagi. Pandanglah terus. Oh, kok jatuh bangun terus? Itulah hidup beriman. Jangan pernah merasa terlalu kuat. Tapi juga jangan pernah menyerah. Cepat menyerah atas dosa. Setiap kali engkau dan saya bergumul dengan dosa, pandang salib itu. Engkau dan saya punya kemenangan di situ. Seorang anak datang sama saya, dia bilang begini, Bang Alex, kenapa saya nggak bisa menang ya melawan dosa? Saya bilang, apa dosamu sih? Apa sih yang, ya saya lagi kecanduan bang sama rokok, saya juga mulai main judi, semuanya minum-minum juga. Saya kenapa susah banget ya mengalahkan dosa? Waktu dia bilang begitu, terus saya bilang gini ya, karena saya dari perspektif kita, saya bilang, iya dek, kamu nggak bisa menang lawan dosa. Hah? Nggak bisa bang? Iyalah, karena kamu nggak bisa menang, maka Yesus yang menggantikanmu, dia yang menang atas dosa, dia menang di kayu salib. Dan engkau sekarang dipanggil Yesus, ikut dalam jalan kemenangannya. Kalau kamu menang, bukan karena kamu yang kuat bisa menang atas dosa, Yesus yang sudah menang atas dosa. Jadi aku mesti bagaimana bang? Saya bilang selalu lihat di mana kemenangan itu terjadi. Pandang salib itu, di situ Yesus menang. Dan dari salib yang Yesus menang, Yesus panggil kamu ikuti dia. Mari jalan dalam kemenangannya. Kalau kamu berhasil, itu bukan karena dirimu. Itu karena kemenangan Kristus. Kalau kamu gagal, bangkit lagi. Pandang salib itu. Jadi akhirnya kita punya perspektif yang benar ya. Jangan merasa, oh saya bisa mengalahkan dosa. Loh, kamu Yesus. Yang bisa mengalahkan dosa adalah Yesus. Dan Yesus yang menang atas dosa memanggil kita berjalan di jalan kemenangannya. Karena itu teman-teman dan saya bisa hidup berkemenangan. Karena Kristus kasih-Nya menolong kita menghadapi hari-hari ke depan. Amin.
Saya persilakan Bang Rey. Mohon maaf saya jadi banyak ambil waktu. Semoga penjelasan Bang Rey akan menolong teman-teman melihat bagaimana diri kita. Silakan. Oke, thank you Bang Alex. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Aku udah lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi aku ya semoga beberapa sudah terjawab oleh jawaban Bang Alex atau penjelasan Bang Alex. Nah, aku juga semoga apa yang aku sharingkan juga bisa menolong teman-teman. Jadi sembari menjawab kayak gitu ya. Teman-teman, apa yang mau aku sharingkan ini sebenarnya adalah bentuk aplikasi atau reflektif dari apa yang tadi Bang Alex sharingkan, dan aku juga akan sertakan contohku kayak gitu ya. Ini pergumulanku, jadi teman-teman bisa lihat gitu bahwa kalau mungkin tadi Bang Alex bilang terdengar klise, aku mau bilang itu sama sekali nggak klise, bahwa memang masalah hati, cinta, dan adiksi kita itu saling bergabung. Nah, aku ambil ini dari bahan yang dibuat oleh David Powlison tentang pertanyaan-pertanyaan. Dia bikin 8 dan dia simpulkan dalam sebuah gambar seperti ini. Ini adalah gambar, nanti ketika aku sudah jelaskan teman-teman akan ngerti, tapi aku mau bilang kita berada di bawah matahari yang sama, heat, dan kita bisa punya pilihan menghasilkan dua buah gitu ya. Buah yang kiri itu buah yang baik, good fruit. Buah yang kanan itu bad fruit, kayak gitu, buah yang buruk, bahkan pohonnya mati gitu ya. Nah, buah itu hanya buah, tapi itu semua bergantung dari akarnya. Karena itu buah yang baik perlu akar yang baik, buah yang buruk akan dihasilkan dari akar yang buruk. Karena itu kita nggak bisa cuma tempelin buah baik ke pohon, karena cepat atau lambat buah yang ditempelin doang itu akan jatuh, bonyok, bau. Kamu harus gali sampai ke akarnya, dan akar yang baik itu adalah akar yang ditanam di aliran air yang hidup, yaitu Kristus. Gitu. Ini gambaran sederhananya. Kita di bawah matahari yang sama, tapi apa yang terjadi sama diri kita? Nah, aku akan mulai lihat nomor-nomornya. Itu ada sebenarnya 8 pertanyaan mengeksplor kayak gitu. Aku akan mulai. Pertanyaan pertama itu yang diajukan, yang David Powlison coba buat, pertanyaan sederhana gitu. Coba self-assess, coba lihat dirimu, apa yang sedang kamu alami. Biasanya masalah kecanduan kita itu nggak muncul tiba-tiba, teman-teman. Kalau kalian yang sungguh-sungguh bergumul dengan kebiasaan kalian akan lihat ada pola-polanya. Ketika lagi mengalami hal-hal tertentu, lagi tertekan atau jadi kecanduan itu nggak muncul tiba-tiba. Ada yang men-trigger. Nah, karena itu kadang-kadang kita nggak tahu gitu, kok kita cuma lihatnya kita jatuh lagi, tapi kita mau diajak, kamu di bawah heat yang sama, di bawah matahari yang sama. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu alami? Sehingga menimbulkan mungkin tekanan, kebingungan, bahkan itu mendorong dirimu jadi gampang tergoda. Kayak gitu. Apa yang sedang terjadi padamu? Ya, di mana? Kapan? Ada nggak hari-harimu ini lagi bergumul dengan orang-orang tertentu yang membuatmu resah? Atau dengan kata lain, situasi atau kondisi signifikan apa yang benar-benar menekanmu, dan ternyata itu titik lemahmu. Kamu akan lihat ketika itu terjadi, kamu larinya ke hal-hal tertentu. Termasuk juga teman-teman yang bertanya mungkin di PJJ ini. Kita mungkin cuma lihat depannya, aduh PJJ, tapi kita nggak bisa melihat kenapa dari PJJ aku lebih gampang tergoda. Semua ngalamin PJJ, tapi apa yang kamu alami? Apa yang terjadi? Kamu resah lihat orang rumah, kamu bingung lihat studimu, kamu capek lihat apa? Nggak tahu, kayak gitu. Makanya, apa yang kamu alami? Aku ambil contoh, ini cerita aku. Apa yang sedang kamu alami, Ray? Ini adalah kesimpulanku setahun yang lalu. Aku bergumul dengan pornografi, teman-teman, tapi beyond pornografi, ini yang terjadi. Ada konflik di rumah, orang tua bertengkar hebat, ada konflik dalam tim pelayanan, ada miskomunikasi, aku kecewa, aku sakit hati. Bukan cuma itu, pelayanan lapangan kan, pelayanan kita nggak kenal kondisi kita. Terus kayaknya kita disapu dengan pelayanan yang harus kita lakukan. Bukan cuma itu, teman-teman, ya ini hal real. Relasiku dengan pacarku
nggak jelas. Aku lagi waktu itu bergumul mau berhenti, putus atau lanjut. Kami sedang kebingungan. Aku sedang kebingungan. Jadi ini yang sedang aku alami. Aku benar-benar ngalamin entah bagaimana di saat yang bersamaan, nggak bersamaan banget sih, tapi maksudnya dalam kurun waktu, periode waktu yang termasuk cepat, ini semua terjadi, dan kalian tahu apa yang terjadi ya. Sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, aku nggak malu untuk bilang ya aku jatuh, aku masuk ke pola pornografi yang aku tahu gitu, ini kenapa ini, apa ini, tapi aku juga waktu itu bingung kayak gitu. Ini kan aku kerjakan setelah gitu ya, setelah melihat ke belakang, aku bingung sekali. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana reaksimu? Ya, jadi apa yang terjadi belum tentu menggambarkan reaksimu. Nah, pertanyaan berikutnya, coba tolong gali atau coba pikirkan ketika hal-hal itu terjadi. Kalau misalnya dalam ceritaku, konflik itu terjadi, masalah itu terjadi, ketidakjelasan itu terjadi, apa responmu? Biasanya apa yang kamu lakukan? Dan ini nggak harus langsung serta-merta ke adiksimu. Bagaimana secara umum reaksimu, pikiran, tindakan, emosi, pilihanmu, relasimu, caramu berelasi, bagaimana respon umummu. Teman-teman, kalian perlu kenali bagaimana kamu under the heat, di bawah matahari itu, gimana responmu. Nah, teman-teman, ini responku. Jelas, ketika di rumah berantakan, di kantor kayaknya nggak nyaman, sama pasangan juga nggak jelas, ngapain, pengen jalan-jalan, pengen makan, ingin wisata kuliner. Dan ini reaksiku, aku sadar, aku nggak mau bicarain masalah ini. Aku lebih memilih diam, berdiri sendiri. Aku rasa gitu ya, aku tahu emosiku, aku marah, tapi lemes, tapi sedih, atau mungkin aku simpulkan aku muak, gitu. Aku capek ngadepin dan mikirin ini. Karena ini berbulan-bulan, kayak gitu. Ini nggak langsung dalam seminggu semua selesai. Ini dalam berbulan-bulan gitu, dalam satu season setahun itu. Terus reaksiku, aku malas datang ke kantor. Aku sengaja terlambat, dan aku selalu dipenuhi dengan bayangan perkataan-perkataan yang menyakitkan, tapi itu belum tentu benar. Itu yang ada di pikiranku. Apalagi respon-responku, apalagi reaksi Ray. Aku install game-game klasik yang butuh berjam-jam mainin. Kalau kalian gamer, kalian tahu Europa Universalis 4 itu game strategi yang mengatur kita bisa menguasai sedunia dan itu butuh berjam-jam mainnya. Skyrim, apa yang aku lakukan? Bukan cuma main berjam-jam, lebih banyak tidur di kamar rebahan. Terus tapi gimana pelayanan yang padat, Bang? Aku persiapan pelayanan seadanya, dan biasanya aku cuma mengulang tema-tema yang ada. Itu masa-masa yang aduh, jujur itu kering sekali. Dan dari semua reaksi itu, termasuk satu di dalamnya, aku memilih melihat pornografi dan masturbasi. Aku nggak bilang jatuh, karena aku ngerasa aku nggak jatuh. Aku bukan nggak sengaja jalan, kenonton lagi. Aku memilih. Ini reaksi. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat gitu ya, di tekanan yang sama, macam-macam. Mohon maaf ya, karena lebih gampang pornografi. Kalau aku punya duit, bisa liburan jalan-jalan, aku di jalan-jalan juga, kecanduan jalan-jalan kayak gitu. Maksudnya, games aku udah buktinya, aku udah lari ke dia, kayak gitu. Jadi teman-teman kan bisa lihat gitu ya. Terkadang yang kita pikir segala-galanya adiksiku, ternyata itu bukan segala-galanya. Ternyata itu reaksi, dan kamu ternyata juga melakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Karena itu, pertanyaan berikutnya yang David Paulison coba ajukan, apa yang kamu cari dari apa yang kamu lakukan? Ketika kamu meresponi masalah itu dengan hal-hal tersebut, apa sih sebenarnya yang kamu harapkan? Jadi, menimbang respon-responmu, apa yang sesungguhnya kamu dambakan? Apa yang sebenarnya kamu idamkan? Dan di bagian ini, aku refer ke yang tadi Bang Alex ya. Apa atau siapa yang, aku pada kalimat itu ya, membajak hatimu dari Tuhan, yang membegal. Ini jelek banget ya, aku terbegal hatinya. Tapi ya itu, supaya kamu ingat dari canduan itu, hatimu terbegal. Jadi kita mungkin bilang gitu ya, kalimat mulut kita, aku percaya Tuhan sanggup, titik. Tapi nyatanya aku lebih percaya begini. Kadang-kadang
kita nggak sadar gitu ya, siapa yang lagi membajak atau membegal hati kita. Kita pikir Tuhan masih, kita pikir kita tidak tahu, tapi saya mau bilang, kamu cukup peka untuk tahu. Enggak, itu cuma mulut doang. Tapi nyatanya, aku lebih percaya ini. Lebih percaya apa? Aku pakai tadi ya, yang aku refer lagi ke yang Bang Alex tadi sampaikan. Jadi, di balik seks, games, jalan-jalan, makan, dan sebagainya, apa yang kamu cari? Tabel ini menolongku menggali dari situasi nomor 1 dan responmu nomor 2. Kamu bisa coba mulai cari apa sih yang sebenarnya kamu dambakan, apa yang sebenarnya kamu takutkan, dan apa yang selama ini aku percayai. Apa contoh? Tapi teman-teman, you get the idea. Apa contoh? Apa yang kamu cari, Ray? Bagiku ketika melihat tabel tadi, aku mencoba menghubungkan dengan situasi yang aku alami dan responku. Aku melihat bagian mencari penerimaan dan mencari kenyamanan itu cukup menggambarkan diriku setahun kemarin. Kenapa? Aku merasa tertolak dari semua kondisi, tertolak dari rumah, padahal mereka berantem, tapi aku yang merasa tertolak. Aku merasa tertolak dari tim pelayanan, aku merasa tertolak dari keluarga pacarku, jadi aku merasa tertolak. Dan aku merasa aku harus menyelesaikan dan membereskan segera hal-hal ini. Aku adalah orang yang terbiasa kalau ada masalah, selesaikan. Tapi ini adalah masalah-masalah yang nggak bisa diperlakukan seperti itu. Dan itu menjadi sebuah tuntutan baru yang sangat menekan, sangat stressful. Kalian bisa lihat apa yang aku takutkan. Aku tertolak dan aku takut, tertuntut. Itu benar-benar kayak, pengen cepat selesai. Dan apa yang aku percaya itu, ini tipuan-tipuannya. Aku pikir atau aku percaya kalau semua relasiku baik-baik saja, di rumah semuanya adem, di kantor semuanya baik, dengan pasangan berjalan lancar, disitulah Tuhan baru sedang menyertaiku, sedang mengasihiku, sedang memberkatiku. Aku bisa ngomong begini dengan waktu diam, tapi jujur waktu ngalamin tahun lalu, aku nggak bisa berkata seperti ini. Aku berpikir, mana Tuhan? Dan bukti Tuhan mengasihi adalah ketika semuanya aku diterima. Relasiku baik semua. Dan aku percaya kalau aku bereskan semuanya, apa? Hidupku tenang, bebas dari rasa khawatir. That's a good life. Itulah hidup yang baik, tenang, gak khawatir. Sehingga, kenapa aku perlu tenang dan perlu gak khawatir? Aku bisa bebas melakukan apapun, mengejar apapun, tertarik sama apapun. Which is a good thing, itu hal yang baik. Tapi kalian bisa melihat itu sebenarnya sebuah tipuan. Tapi minimal ini yang aku cari dari respon-responku, ini yang aku lihat. Dan kalian bisa dan aku bisa bersaksi gitu ya. Pornografi, kalau tadi Bang Alex cerita dengan kondisinya ada yang lebih suka perkosa karena puasa, aku mencari tipe yang relasional gitu, yang dalam sebuah cerita di mana aku diperhatikan dan disenangkan. Teman-teman, dan itu menjadi sebuah hiburan, lepas stres. Itu yang terjadi sama diriku. Dan bukan cuma itu, David Paulsen bilang, apa konsekuensi selanjutnya? Bukan cuma dari adiksimu. Setelah menggali kecenderungan hatimu, coba lihat, bisakah kamu perkirakan akibat dan dampaknya ke depan? Bagaimana kecenderungan hatimu, kecenderungan hatiku yang tadi mengejar penerimaan, mengejar kenyamanan, ternyata itu juga berpengaruh ke hal-hal lain. Relasi, cara studi, cara kerja, mood kamu, pelayanan, cara pakai uang dan waktu, cara jaga kesehatan. Dan kamu mungkin akan menemukan pola-pola yang serupa. Bukan cuma di masalah pornografi, itu hanya bagian kecil dari sebenarnya sebuah sikap hidup yang sedang kamu jalani. David Paulsen bilang, temukan ripple effect. Efek riak dari hati itu seperti batu dijatuhkan di atas air dan gelombangnya secara longitudinal menyebar kemana-mana. Aku sadar, apa konsekuensi selanjutnya, Ray? Aku jadi orang yang pengecut ketika harus menyatakan sesuatu. Kenapa? Karena buatku, aku ingin diterima relasi. Kenapa aku jadi pengecut? Kenapa aku jadi akhirnya nahan-nahan sendiri tapi kesel, tapi nggak mau ngapa-ngapain? Karena aku nggak suka kalau respon mereka negatif. Dan kalau nanti respon mereka negatif atau nggak sesuai apa yang aku harapkan, itu menjadi satu
hal lagi yang harus aku selesaikan, itu jadi stres lagi. Dan apa yang terjadi? Aku mulai ketus di rumah, aku mulai ketus ke orang lain, aku mulai nggak mau mengontak siapa-siapa. Itu merambat semua. Bukan cuma masalah pornografinya, sikapku semua berubah. Aku jadi sinis, aku jadi ketus, dan bahkan dalam hal-hal tertentu, aku juga jadi orang yang demanding, menuntut pelayanan tetap dikerjakan, tapi aku kayak pengen, ya udah begini aja, caraku gitu ya, maksudnya udah cepet, gak usah susah-susah, gak usah lama-lama, tak, kayak gitu. Jadi orang yang demanding belum tentu berharapnya kuasa loh. Bahkan kayak aku demanding supaya aku nggak mau capek, nggak mau repot, kayak gitu. Aku bekerja melayani dengan cara dan waktu itu sehingga beberapa orang merasa tadi kalau kamu lihat tabelnya dilupakan, nggak dipedulikan, cuma diperes untuk melakukan pelayanan. Mau makan apa, mau tidur seperti apa, kapan, itu semua aku yang tentukan. Aku pagi buat malam, malam buat pagi. Aku sulit untuk disiplin, bahkan juga jelas disiplin rohani dan relasiku kepada Tuhan. Karena aku mencari penerimaan dan kenyamanan, aku jujur aja, aku merasa bosan sama Tuhan. Nggak nyaman. Dan bukan karena kenapa nggak nyaman, aku merasa Tuhan mungkin nggak tolak. Aku merasa kecut hati. Dan aku nggak bisa apa adanya sama Tuhan. Teman-teman, ini 4 pertanyaan yang aku mau ajak teman-teman lihat gitu ya. Itu ingat gambar tadi, itu seperti pohon yang digali dari buahnya, akarnya, dan kemudian lihat gitu buah-buah yang lain itu apa. Karena itu nggak mungkin cuma adiksimu pasti nggak cuma satu. Itu masalahmu. Ada yang lebih besar. Karena itu masalah hati, bukan masalah tindakan. Dari situ David Paulus ngajak, kalau begitu bagaimana Tuhan relevan dengan kondisimu? Kata relevan itu mungkin sulit. Bagaimana Tuhan relevan? Apa maksudnya? Aku ingat kalimatnya Bang Erik. Bagaimana Tuhan menyambung rasa dengan kondisimu? Bagaimana Tuhan secara pribadi menyatakan dirinya tentang dirinya yang kamu tahu dalam situasi dan kondisi yang kamu alami di nomor 1 tadi. Apa yang ia janjikan? Apa yang ia kerjakan? Dan teman-teman, ini butuh waktu. It takes time. Aku nggak, ini ketika aku self assessment, ini kan aku persiapan buat teman-teman. Tapi aku memikirkan ini tuh 3 hari atau 4 hari gitu. Dan kita mau mengingat gitu ya di pertanyaan 5 ini bahwa Tuhan hadir, Tuhan berfirman, Tuhan bertindak. Tujuannya itu bukan sekedar untuk mengubah sekedar untuk nggak boleh begitu lagi, nggak boleh begitu lagi. Tapi dia hadir, dia berfirman, dia bertindak, ada yang lebih dalam yang dikerjakan. Dia mau masuk ke hidupmu, dia mau mengatasi, dan dia mau mengubah. Apa yang diubah? Yang pertama, bagaimana kamu melihat kondisimu. Kemudian dari situ kamu akan berubah bagaimana kamu bereaksi, dan kamu tahu alasan kenapa kamu bereaksi seperti itu. Bagaimana Tuhan menyambung rasa dengan kondisimu, Ray? Teman-teman, setahun kemarin, ibadah Paskah di kampus, ibadah Paskah perkantas, pembinaan fisik, pembinaan regenerasi, itu selalu aku dapat, selalu aku, kadang-kadang aku melayani di sana, kadang-kadang aku dilayani di sana, tapi tetap saja rasanya resah dan jauh. Saya mau bilang, teman-teman, it takes time. Itu benar. Perlu waktu, itu benar. Adiksi itu a long fight. Kayak gitu. Kenapa? Karena hati kita tuh bebal sekali, teman-teman. Tapi aku ingat, 6 November 2019. Apa 6 November? Itu hari ulang tahun. Apa ayatnya? Lukas 8:48. Kalau teman baca lebih detail nanti. Ini maaf ya, aku cepat aja karena ini ceritaku. Aku cuma mau nunjukin teman-teman prosesnya. Lukas 8:48 adalah cerita Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Tapi ya, aku bukan perempuan, aku nggak pendarahan, tapi ada kalimat yang menjadi kalimat inti renungan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Dan anak, bayangin teman-teman, dari semua berhala yang ku cari penerimaan, di waktu itu dipakai istilah anak. Di tengah kondisi yang ku alami, kondisi rumah yang berantakan, ada kata anak. Anak, selamat.
Ketika semuanya lagi berantakan, selamat. Iman, ya, beriman. Orang itu udah lagi itu berantakan dan begitu apa bingung, iman, pergilah, pergilah. Orang aku lagi begitu rasanya nggak mau kemana-mana, maunya diem aja, maunya nggak usah ada orang lain yang nanya-nanya lagi, aku nggak usah ngulang lagi ceritaku, pergilah, teman-teman. Tapi disitulah aku sadar Tuhan menyambung rasa dengan kondisi. Dia bukan Tuhan yang cuma dari jauh, lah kasih, nih caranya. Dia Tuhan yang menyambung rasa. Dari situ David Paulsen bilang, kemudian tanyakan, bagaimana kamu dapat datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan? Di titik ini, mari meresponi Tuhan dari hati. Berhenti. Dengarlah. Renungkan. Berbalik. 2 Timotius 2:22 tadi ya. Percaya. Datang. Cari. Berserulah. Berbincang. Bersepakatlah dengannya. Lewat bagian ini, silakan coret-coret bagaimana kamu lewat nikmati percakapan dengan Tuhan yang candid. Kalian tahu lah ya foto candid. Apa adanya. Masuk akal. Bukan cuma, aduh aku rasanya begini, aduh aku rasanya begini, tapi intelijen dan tajam. Dan yang namanya tajam mungkin nggak enak. Tapi itu poin. Teman-teman, bagaimana aku? Nggak langsung. Itu pertama kali itu ya itulah. Aku nggak tahu gitu, aku mau ngomong apa. Tapi kemudian aku belajar, ingat aku nggak tuliskan semua gitu ya. Nanti kalau yang mau ngobrol kita bisa ngobrol. Tapi ini aku tuliskan beberapa hasil percakapanku. Tuhan, aku sedih. Kenapa? Sebagai anak aku nggak bisa berbuat apa-apa buat orang tua. Keputusanku jadi hamba Tuhan, aku sadar nggak sesuai ekspektasi mereka. Dan sekarang aku mungkin nggak bisa berikan apa-apa seperti orang lain memberikan sesuatu buat orang tuanya. Jadi responku ketika ada kondisi di rumah bertengkar, itu bukan cuma sekedar karena pertengkaran itu. Itu curahan hatiku sehingga larinya ke makan, main, pornografi. Ada sesuatu yang kalian lihat kan? Ini dari tadi nggak semata-mata tentang pornografi. Aku sadar ada sesuatu yang aku pegang, penerimaan keluarga. Tapi disitulah Tuhan pointed ya, Tuhan memberikan percakapan yang tajam. Kamu anak, dan bukan karena kamu bisa memberi apa-apa kepadaku, karena aku mengasihimu dan aku yang sanggup memberikan segala sesuatu bagimu. Percakapan selanjutnya, Tuhan aku capek dengan masalah ini, pengen kabur, pengen bebas, pengen nyaman, itu yang tadi aku kejar. Aku nggak suka perasaan punya masalah, tapi Tuhan ingatkan, kamu nggak bisa kabur dari dosa dan segala dampaknya. Betul, konflik, masalah di sekitarmu itu akibat dosa dan dampaknya. Dan kamu nggak bisa kabur karena kamu hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Kamu perlu seseorang untuk menanggungnya untukmu. Kamu pikir kamu kabur, kamu nggak bisa kabur dari dosa. Karena memang bukan untuk kamu nggak sanggup menanggungnya. Percakapan berlanjut. Tuhan, aku sudah jauh, aku udah terlanjur jauh, udah terlanjur lewat. Dan di situ mulai terlalu cepat gitu. Aku sadar aku terlalu cepat. Kuatkan aku membayar waktu-waktu yang terbuang. Mulai. Karena kita terbiasa jujur aja langsung bayar pakai komitmen, bayar pakai perubahan sikap. Tapi aku ingat banget itu. Betul, kamu akan bekerja, kamu akan melayani, kamu akan lanjutkan, kamu akan pergi. Tapi bukan dengan semangat bayar balik. Tapi karena aku telah menebusmu. Kamu milikku, kamu anak. Tapi kemudian muncul, aduh pergi dengan selamat. Nanti kalau jatuh, Tuhan ulangin lagi kalimat itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan kemudian kalau aku bilang, aduh Tuhan aku pergi, aku harus ngadepin mereka. Aduh berelasi lagi, takut tertolak. Aduh ntar kalau tertolak nambah pikiran lagi. Aku takut Tuhan menghadapi mereka semua. Rumah, kantor, kondisi dengan pasangan. Tuhan bilang, aku tahu takutmu, aku telah merasakannya. Kamu
bukan orang pertama dan satu-satunya yang merasakan ketakutan ini. Di Getsemani aku ngalamin apa artinya takut. Karena itu, jangan takut. Aku bersamamu. Aku tahu takut. David Paulus melanjutkan, sekarang kalau begitu di tengah kondisimu nggak berubah, under the heat, mataharinya tetap sama. Apa yang perlu kamu lakukan? Terus mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari di bagian ini responi situasimu dengan respon yang benar, sikap yang benar, konstruktif. Nyatakan dengan kata-katamu. Nggak usah kutip dari orang lain. Coba kamu come up dengan apa kalau begitu yang bisa kulakukan untuk terus mengasihi, mencintai, membangun cinta dan memuliakan Tuhan. Lakukan apa yang harus kamu hentikan. Dan bukan cuma itu, bagaimana kamu menunjukkan kasih kepada orang lain. Karena membangun bukan cuma dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Dan disitulah David Paulus mengingatkan, itulah intinya kasih. Apa lawan dari dosa? Bukan tidak berdosa. Lawan dari dosa adalah kasih. Karena dosa berpusat pada diri sendiri. Tapi kasih selalu other oriented kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Kamu nggak cukup melawan dosa dengan tidak berdosa. Kamu butuh dosa dilawan dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu 2 Timotius 2 ya. Itu aku pikir bukan cuma no to sin, kita gampang banget bilang. Kita diajar gampang banget bilang no to sin. Tapi itu nggak cukup. Karena sin itu juga bekerja dengan cara cinta kan. Tadi yang Malu bilang. Jadi no to sin, yes to apa? Kasih. Apa yang kamu lakukan, Ray? Di tengah kondisi itu, yang pertama, aku nggak neko-neko, nggak macam-macam. Aku komit mau doakan kondisi ini kepada Tuhan. Dan bukan cuma kondisi ini mau kepada aku doakan secara pribadi kepada Tuhan, aku mulai cerita dan minta didoakan dari orang-orang. Yang aku minta doakan bukan cuma sekedar, aduh, aku lagi jatuh lagi, aku jadi jatuh lagi nih. Kalau tadi aku diem, aku pikir ya udahlah, aku aja yang tanggung. Tapi sekarang aku tolong doakan, ini sedang terjadi. Dan aku belajar menghadapi. Masuk kembali ke kondisi-kondisi itu, bicarakan, minta maaf dengan lemah lembut. Kalaupun kamu disalah mengerti, aku ingat, aku pun sering salah mengerti Yesus, dan Dia memahami itu. Kalaupun aku ditolak, so what? Yesus, sang tertolak, tetap tidak menolak murid. Ketika aku pikir, aduh, aku pengen bebas dari khawatir, nggak enak hidup dengan masalah. Aku belajar. Tuhan melindungi bukan dari masalah, tetapi dalam masalah. Di situ aku mulai melihat pornografi. Ya ampun, ini apa artinya pornografi di tengah pergumulan hatiku ini? Itu bohong, itu nggak memberikan apa-apa. Mau memberikan aku ilusi punya relasi, mau memberikan ilusi aku punya apa dinyamankan, dilayani. Ya ampun, Re, itu bohong. Bahkan bukan cuma bohong dan nggak memberikan apa-apa, itu malah merusak kamu, merusak calon pasanganmu, membuat kamu semakin kesepian, makin bosan, makin kosong. Teman-teman, ketika kamu ketemu yang paling matters, yang nggak matters, yang enteng, akan terlihat. Dari situ apa yang terjadi? Teman-teman, nggak berubah kok saat teduh doa. Tapi setiap hari aku datang dengan pengakuan, Tuhan, aku amatmu. Dan aku bisa nyaman di dalammu, bukan karena kondisi yang aku alami. Teman-teman, di pertanyaan itu ada yang bilang ya, kok aku kalau bandingin orang lain berhasil, gimana ceritanya? Aku mau bilang teman-teman, itulah makanya kita mesti punya kesaksian yang benar. Termasuk kita yang bergumul gitu. Kita berhasil tuh karena apa? Aku datang setiap hari, aku jujur, aku takut jatuh. Tapi pengakuan Tuhan, aku anakmu dan aku bisa nyaman di dalammu, bukan karena apa yang aku alami. Aku serahkan gitu ya. Tuhan tolong, aku mau beri 24 jam ini buat anakku. Kenapa? Aku nggak yakin berani janji 1 minggu. Oke, nggak berani janji 1 minggu. Janji 24 jam. Kadang-kadang Tuhan aku nggak berani 24 jam, aku berani serahkan. Tuhan 1 jam ini, 1 jam ini, 1 jam ini. Hidup demi Tuhan 1 demi 1 jam. Ya Tuhan, tiap jamku membutuhkanmu itu menjadi significantly right buatku. Aku ingat gitu, aku nggak mau dan aktif jajan di luar
karena ada makanan enak dan sehat. Kalau di rumah, kamu tahu mama, papa, masak babi panggang, kamu nggak akan kenyang-kenyangin makan batagor, jajan-jajan yang mungkin kena COVID. Karena kamu tahu ada BPK yang enak. Aku tahu ada yang enak dan sehat. Aku tahu ada penerimaan dan aku nggak mau jajan di luar. Teman-teman, sekilas nggak berubah. Kok kesannya kudus ya? Mari berdoa, mari baca firman. Kalau kamu ikutin ceritaku, kamu lihat ada yang sangat signifikan, aku alami. Dan aku mau ajak teman-teman lihat kalimat yang kedua dia. Keberhasilan dan kegagalanku tidak menambah atau mengurangi sedikit pun kasih Tuhan yang telah kuperoleh dengan sempurna melalui karya Yesus Kristus di sana. Berhasil dan gagalku itu nggak membatalkan status aku diterima. Kenapa? Aku diterima bukan karena berhasil dan gagalku. Karena itu kalau aku sudah diterima, ya keberhasilan dan kegagalanku tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun. Kalau berhasil, kalau aku bisa menjalani satu hari ini, tega, itu karena Tuhan. Tapi kalau gagal, aku ingat pada Tuhan. Jadi instead bertanya, aduh kok aku masih begini, aku belajar tuh, jujur aku belajar. Jujur masih terboleh juga, karena mikir, aduh aku kok masih begini. Ketika kamu berpikir, aduh aku kok masih begini, biasanya ini buat yang teman-teman benar-benar berguna adiksi, kamu kan tahu, kalau udah berhasil seminggu, mulai pede, mulai confidence, mulai ya berhasil. Tapi ketika gagal, kemudian kamu mikir, aduh kok aku masih begini. Kenapa? Karena kita di balik pikiran itu masih berpikir, aku berhasil karena aku sanggup. Aku berhasil karena aku yang bisa membuktikan diriku cukup kuat. Tapi belajar dari sini aku jujur, kalau berhasil itu karena Tuhan. Kalau gagal, ada Tuhan. Jadi aku bisa bold and humble, berani dan rendah hati. Aku nggak malu menyaksikan ceritaku, tapi di saat yang bersamaan, aku nggak menyaksikan ceritaku supaya kalian lihat di ceritaku. Enggak, teman-teman. Sampai sekarang aku masih terus bergumul. Tapi kalian lihat, ini ceritaku sama Tuhan. Tuhannya yang sama. Mataharinya sama, Tuhannya sama, mari berjalan. Teman-teman, pertanyaan terakhir, apa perubahan ke depan? Jadi kalian bisa lihat nggak pola 4-4 tadi? Sama kan? Kalau tadi dari buah, akar, kemudian apa alasannya? Tapi kemudian balik. Dari sekarang akarnya, Tuhan seperti apa yang menyambung rasa, bagaimana kamu dapat datang, mulai bertumbuh, dan menghasilkan buah, dan bagaimana kamu memproyeksikan. Kalau kamu sekarang hatimu sudah diserahkan kembali, yang membegal sudah kamu tinggalkan kembali ke sang pemilik, bisa nggak proyeksikan dampak dan akibatnya ke depan? Bagaimana Tuhan, iman, dan kasih-Mu menciptakan efek bergelombang dalam berbagai aspek hidupmu. Teman-teman, aku belajar. Iya ya, kalian bisa lihat ya, ini sama sekali bukan tentang pornografi. Kalau kalian lihat perubahan ke depan apa? Aku Tuhan, aku mau belajar memperhatikan orang lain dari sudut pandangku. Aku mau komit waktu yang ada, tanya orang apa yang bisa didoakan. Aku mau dukung mereka, aku mau ngajarin mereka. Waktuku mau dipakai untuk berelasi dan memperhatikan orang lain. Kalian bisa lihat gitu, karena dulu aku dapat gitu. Makanya jangan waktu sendirian di kosan. Masalahnya nggak bisa kan nggak sendirian. Jangan biarkan kamu berseorang diri selalu kasih password kayak gitu ya. Tapi jujur aja teman-teman, kita susah menolak dosa yang kita udah rencanakan di kepala. Terlalu pintar kita cari cara buat berdosa. Terlalu cinta kita tuh membuat kita bisa jungkir balik memperhatikan atau mengejar apa yang kita mau. Cinta yang benar pun juga bisa membuat kita jungkir balik memperjuangkan siapa yang kita cintai. Tapi kalian bisa lihat gitu ya, ada aku belajar gitu, bergeser dan bukan melihat cuma masalah pornografi. Ketika aku mulai ragu lagi, aku belajar diam dulu, baca lagi, diskusikan lagi. Dan ketika sudah jatuh, jangan ragu kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena Dia satu-satunya yang peduli. Pornografi suka jatuh, ditinggalin aku sendirian, kosong. Teman-teman yang lain, oke lah, bisa mendoakan, bisa memperhatikan. Tapi apakah dia bisa melindungiku 24 jam? Nggak bisa. Kalau udah jatuh, opsi terbaik
ya datang ke Tuhan, karena Dialah yang sanggup melindungi. Dan aku selalu ingat Roma 8, 18, 19. Satu semesta ini sama-sama menantikan, aduh Tuhan, kapan aku benar-benar bisa bebas, aku nggak ngalamin ini lagi. Seluruh alam semesta menantikan bersamamu. Itu bentuk cintamu, menantikan hidup yang suci dan kudus. Dan itu perjalanan kita. Jangan kagok, jangan bingung. Ketika jatuh, balik ke Tuhan. Teman-teman, aku mohon maaf, aku mungkin cepat sekali gitu ya, tapi aku pikir 8 pertanyaan ini menggambarkan yang tadi aku jelaskan di awal. Kalian bisa sekarang mengerti ya gambar ini. Di bawah matahari yang sama, kita nggak ada yang terhindar dari konflik, tekanan, godaan. Di bawah matahari yang sama, buah seperti apa yang kamu hasilkan. Jangan cuma tempelin buah-buah bagus ke pohon yang membusuk, pohon yang mati. Tapi menyatulah dengan pokok anggur. Italah caranya. Dan hanya di dalam dia, kita bisa menghasilkan buah-buah sejati. Teman-teman, ini 8 pertanyaan. Semoga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan. Aku sudah lihat beberapa. Tapi mungkin kita bisa tetap diskusi untuk beberapa hal ini. Dan sekali lagi, teman-teman, ini nanti di terakhir juga feel free untuk share. Ini IG Abang Kakak Staff. Aku cantumin nomor WA aku juga. Kalau teman-teman mau cerita, mau sharing, kami rindu berdoa untukmu dan bersama. Oke, aku stop sampai sini dulu. Teman-teman, Bang Alex mungkin ada respon sembari aku mempersiapkan beberapa pertanyaan ya, yang aku langsung akan ajukan aja supaya waktunya. Baik, terima kasih Bang Ray. Jadi dalam persiapan kami, saya memang coba jelaskan konsepnya, dan melalui pertanyaan David Paulison ini dan sharing pribadi Bang Ray tadi, kiranya makin jelas buat teman-teman melihat bahwa ini real dan ini menjadi bagian yang penting untuk kita membangun pemulihan kita dari grace, dari anugerah Allah, dari cinta kepada Tuhan. Memulihkan cinta kepada Tuhan itu menolong kita melewati adiksi-adiksi yang mungkin sedang membelenggu kita. Ya, nah, satu sisi lagi yang tadi saya harus tegaskan, saya tadi kurang tegaskan di bagian saya, adalah teman-teman, seringkali karena kita mungkin sedang bergumul dengan adiksi dan berhala yang sedang menguasai kita, mari terbuka untuk ditolong. Itu pentingnya komunitas, ada teman-teman, sahabat-sahabat. Tadi saya bicara soal discipleship. Nah, mungkin juga kalian bisa datang kepada pemimpin kelompokmu untuk juga mohon ditolong ya, untuk bisa melihat. Beberapa kali dengan teman-teman yang punya pergumulan, saya ajak mereka untuk lihat. Jadi, kenapa? Karena biasanya kalau kita lagi dalam pergumulan itu, kita sendiri sulit melihat yang mana sih, begitu ya. Jadi, kalau ada orang yang berjalan bersama, saya pikir itu bagian dalam banyak materi yang saya dengarkan untuk persiapan ini. Hampir semuanya, atau semuanya bahkan mengatakan penting sekali terbuka untuk ditolong jika ini jadi pergumulanmu. Sehingga tadi, saya berharap juga yang Bang Ray sampaikan, mungkin teman-teman bisa mengontak orang-orang yang kalian percaya, yang bisa menolong kalian melewati bagian ini. Tentu banyak keputusan harus kalian yang ambil, tetapi menolong, mendoakan, berjalan bersama, saya pikir itu bagian yang Tuhan berikan satu sama lain. Silakan Bang Ray, kalau ada pertanyaan yang mau di-highlight, kita bisa jawab beberapa. Bang, mungkin kembali lagi, ini berdasarkan jumlah yang dikumpulkan oleh teman-teman PMKJ, mungkin menegaskan sekali lagi ya, yang bertanya, aduh jatuh ke dosa lama, dan secara khusus akhirnya udah nggak bisa konsisten jaga HPDT, udah berusaha keras, akhirnya menyerah, dan akhirnya malu melihat teman-teman yang cerita berhasil gitu. Gimana punya sikap hati yang benar, dan terus supaya nggak terus jatuh, dan terus bisa bergumul, ya tuntas atau dengan dosa tersebut, kayak gitu Bang. Pergumulan kita ya secara pribadi begitu ya. Jadi saya sih seperti yang tadi Ray sampaikan juga, kita tidak membandingkan sama orang lain, dan hati-hati dengan upaya mengatasi dosa dengan melakukan lebih banyak hal. Saya pikir itu mungkin salah satu pemahaman yang
yang diberikan dalam terapi-terapi dunia tanpa membereskan hati disuruh melakukan, coba kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Sehingga seolah-olah yang ditegaskan mengalahkan dosa adalah upaya kita. Nah, dan itu secara tidak sadar, kalau kita tidak melihat anugerah Allah, hati-hati kalau kita PKK, kita bisa bimbing orang dengan apa? Saya dong, saya udah berhasil kalahkan ini. Iya, saya saat teduh sekarang sehari 3 kali. Jadi seolah-olah kita pun bisa men-sharingkan sesuatu yang membanggakan diri kita. Dan jangan lupa sharing-sharing seperti itu yang mungkin memang bisa membuat orang lain jadi, wih, hebat banget dia ya. Karena yang ditekankan adalah pribadinya. Secara pribadi, bukan melihat kepada anugerah Allah. Mungkin gimana Bang Ray bisa tambahin? Ada pertanyaan, di tengah melawan dosa, kadang-kadang yang ditawarkan juga cheap grace, kayak gitu ya. Terus minta ampun aja kepada Tuhan. Apa yang membedakan cheap grace dengan grace atau gospel yang kita bahas ini, Bang? Oh, beda banget. Jelas banget beda. Kalau cheap grace itu tidak serius dengan dosanya. Orang-orang yang bicara cheap grace tidak serius dengan dosanya sehingga dia terus-menerus untuk menikmati dosa itu. Tetapi orang yang mengalami anugerah, saya semakin yakin dia pasti bisa melihat indahnya. Ya istilahnya gini loh, kalau memang sudah sangat indah Tuhan buat kita, dan jangan lupa dalam keindahan itu dia berkorban bagi kita, dia mati bagi kita, dia berikan nyawanya bagi kita. Sebenarnya kalau kita serius memikirkan itu bukan cheap grace. Dan dari inspirasi itu, hidup Yesus yang luar biasa itu, kita mau hidup bagi dia. Saya terus renungkan 2 Korintus tadi itu. Yesus telah mati, karena Kristus telah mati untuk kita, sehingga kita yang hidup tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup bagi dia, yang telah mati dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Coba renungkan itu. Jadi, saya melihat kalau cheap grace kan itu seolah-olah gini ya, udah, kapanpun kamu berdosa Tuhan ampuni, dan itu jadi seolah-olah kayak surat izin terus boleh menikmati dosa karena selalu ada pengampunan. Setiap kali kita bicara pengampunan, ingatlah harga yang mahal yang Yesus bayar di kayu salib. Kita terimanya gratis, tapi dia menanggungnya bagi kita. Nah, kalau kita ngerti benar anugerah, kita nggak akan main-main lah sama dosa, kira-kira seperti itu. Kalaupun jatuh bagaimana? Ya bangkit lagi. Pandang lagi anugerah Allah dan berkata, Tuhan, saya tidak mau menyia-nyiakan kematian-Mu, saya mau hidup bagi Engkau. Oke, thank you. Bang, pertanyaan terakhir kali ya, ini mungkin bukan tentang dosa pornografi, tapi Bang mau nanya kalau berencana kaya gitu ya, dalam arti bebas finansial di usia muda, itu dosa atau gimana Bang? Maksudnya di tengah kondisi keuangan dan ya ambisi saat ini, kayak gitu sekarang Bang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini adalah pemahaman yang tidak tepat secara alkitabiah. Saya baca juga dan saya lihat beberapa penjelasan, teman-teman. Saya harap kalian tidak terjebak dengan pemikiran financial freedom. Financial freedom yang ditawarkan dalam konsep saat ini adalah nanti kamu sudah punya penghasilan dan ada income yang secara pasif terus kamu dapat tanpa usah bekerja. Nah, itu melanggar atau itu melawan natur manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bekerja. Memang realita bekerja dalam konteks sekarang, dengan bekerja dia menghasilkan uang. Nah, saya melihat beberapa orang yang mau dihindari adalah berhenti bekerjanya. Jadi nanti cuma jalan-jalan hidupnya dan segala macam. Saya beberapa kali lihat dalam literatur Kristen tentang yang membahas tentang pandangan terhadap financial freedom. Salah satu yang sangat digarisbawahi adalah orang melakukan itu dalam kerinduan supaya tidak usah kerja. Teman-teman mesti ingat, bekerja bukanlah karena jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia panggilannya bekerja. Masih ingat Kejadian 2, Tuhan bilang, manusia ditempatkan di taman, di tengah taman untuk mengusahakan taman itu. Jadi sejak Kejadian 2, manusia belum jatuh dalam dosa, bekerja itu bagian yang Tuhan rancangkan bagi kita. Nah, begitu jatuh dalam dosa, perhatikan, pekerjaanmu akan kubuat
sangat banyak dan akan mengalami peluh dan ini ya, ada onak duri dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya efeknya ketika jatuh dalam dosa, pekerjaan itu akan tidak joyful. Tetapi di dalam Kristus, ketika kita diselamatkan, maka kita kembali di dalam pemulihan, dibaharui dalam konsep bekerja. Karena itu Kolose 3:23, lakukanlah segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita diberikan wawasan bekerja yang baru. Nah, sehingga saya melihat efek dari pemahaman tentang financial freedom sebenarnya karena menghindari bekerjanya, justru itu yang menjadi bagian yang tanda kutip kalau kamu mau bilang dosa, yaitu itu distorsi dari rencana awal yang Tuhan rancangkan bagi kita untuk bekerja. Karena itu sebenarnya orang Kristen harus punya pandangan yang tepat termasuk terhadap pensiun. Pensiun itu berhenti bekerja secara produktif yang menghasilkan uang. Tetapi bekerja itu lebih daripada sekadar menghasilkan uang. Ibu rumah tangga bekerja nggak? Dia nggak ngasilin duit. Jadi lucu memang kalau kita bahas Christian worldview soal kerja, sekarang itu kerja diukur dari dia hasilin duit atau tidak. Tetapi lihat, kalau balik lagi ke dalam Kejadian pasal 2, bekerja pada awalnya tidak terkait dengan uang. Karena Adam sama Hawa belum ada uang-uangan waktu itu ya. Jadi Adam bekerja nggak? Bekerja. Loh, kok bisa bekerja nggak ada duit? Kita sekarang ngertinya kerja itu karena ada duit. Berarti bekerja itu lebih dari sekedar menghasilkan uang. Bekerja adalah melakukan sesuatu sehingga Allah dimuliakan, orang lain diberkati, dan kita sendiri dapat pemenuhan hidup. Nah, konsep itu yang kita bawa sehingga jangan mimpi financial freedom lalu berhenti bekerja. Saya ketemu beberapa alumni, dia bilang begini, saya bukannya financial freedom, ini yang Kristen ya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah sampai di tahap paling tinggi di perusahaan dia bilang saya sudah punya cukup tabungan, sekarang saya memilih berhenti. Saya bilang, oh financial freedom. Dia bilang, enggak Lex, itu enggak Kristiani konsepnya. Sekarang saya kemudian, dia melayani volunteer ke banyak lembaga-lembaga Kristen, membantu lembaga-lembaga Kristen. Jadi justru tabungan yang dia sudah tabung dengan pekerjaan yang dia capai selama ini, dia berdayakan untuk membangun dan membagikan ilmu yang dia dapatkan begitu rupa. Jadi justru dia makin efektif bekerja dan jadi berkat buat orang lain. Nah, kapan-kapan lah ya kita bahas soal financial freedom, tapi intinya seperti itu. Oke, thank you Bang Alex. Terima kasih juga buat teman-teman. Pertanyaan tentang bagaimana PKK tahu akar dari adiksi, bagaimana berhala, itu menurutku sudah cukup terjawab di penjelasan Bang Alex, dan juga 8 probing questions itu akan nanti dibagikan. Teman-teman, yang pertama itu bukan sekedar alat buat ngecekin akal-akal kamu, tapi sebenarnya kamu mau tahu gimana cara pakainya, gimana cara nanyanya dengan lembut. Coba kerjakan itu dalam dirimu sendiri dulu. Buatku itu cara terbaik kita bisa tahu bagaimana kita mau mulai menggali, menolong, menjadi rekan berjalan buat kakak-kakak yang kita layani, kayak gitu. Oke, mungkin karena waktu, aku boleh minta kesediaan Bang Alex buat mendoakan kita semua, dan setelah itu kita akan kembalikan ke MC untuk doa penutup dan sebagainya. Silakan Bang Alex. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kesempatan kami belajar dari firman-Mu, dari contoh juga langkah yang dibuat oleh Bapak David Paulison yang menolong kami juga bisa curate our hearts, menolong kami melihat bagaimana kami mengatasi kecanduan ataupun adiksi atau berhala yang menguasai hati kami. Kami mau jujur di hadapan Tuhan dan terus berdoa. Biarlah kami dalam anugerah-Mu boleh menolong orang lain juga dalam pergumulan-pergumulan yang dialami, dan apa yang kami nikmati dengan Tuhan yang sudah memerdekakan kami, itu pun yang boleh kami bagikan bagi sesama. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertanya. Terima kasih untuk Bang Rey yang Tuhan berikan keberanian juga untuk sharing apa yang jadi pergumulan hidupnya. Dan kami semua juga yang sudah mendengar, Tuhan tolong kami. Pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat oleh Eze, kami persilahkan. Iya teman-teman, apa suara aku jelas? Ya, memang kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk ibadah yang juga boleh kami nikmati pada hari ini Tuhan, kesempatan untuk menikmati PMKJ bersama teman-teman PMK. Kiranya juga Tuhan berkati setiap apa yang kami nikmati agar kami dapat men-sharingkan bahkan juga menggunakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hari ini kami akan mendoakan mengenai kondisi bangsa kami, Tuhan, khususnya pandemi yang terjadi saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena tingkat dari kasus kesembuhan yang terus meningkat, Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan terus bekerja dalam orang-orang yang bekerja di garda terdepan dan juga tim-tim medis, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap pengawalan yang boleh dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat terus memberikan efek yang baik bagi penurunan prevalensi untuk ODP dan juga PDP, dan kiranya Tuhan juga berarti berikanlah penghiburan bagi setiap orang-orang yang berjuang di garda ke depan, Tuhan, agar dapat terus menikmati pekerjaannya dengan penuh sukacita, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pasien-pasien ODP dan juga PDP, Tuhan, yang secara statistiknya prevalensinya masih meningkat. Kiranya Tuhan berkati setiap apa yang masuk dalam tubuh mereka, Tuhan, menjadi sumber kesembuhan, menjadi sumber kekuatan. Tuhan juga berikanlah penghiburan dan juga kekuatan bagi setiap orang yang menemani dan juga yang membantu. Dan Tuhan berikanlah juga kesehatan bagi setiap orang yang menemani itu, Tuhan, agar dapat menjadi penghiburan tersendiri juga bagi setiap pasien dan juga ODP maupun PDP, Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang ditinggalkan, bahkan yang terpisah mungkin dari sanak saudaranya karena karantina ini, dan juga bahkan sampai kehilangan nyawa orang yang dikasihi, Tuhan. Kiranya Tuhan berikanlah penghiburan kepada mereka dan setiap hati yang juga dan juga bagi setiap apa yang mereka putuskan untuk kedepannya, Tuhan. Kiranya Engkau berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dan juga dapat terus terpelihara kondisi jasmaninya, Tuhan. Ya Bapak, kami juga yang berdoa untuk pemerintah yang mulai memberikan peraturan mengenai new normal. Kiranya Tuhan berkati setiap pemerintah dan juga bahkan pemimpin-pemimpin institusi pendidikan terus setiap kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, Tuhan, agar dapat bijaksana mengatur dan juga mengambil keputusan yang benar yang membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya segala sesuatu yang telah kami doakan ini terjadi seturut dan kehendak-Mu, Tuhan. Kiranya kami juga dapat berperan baik, Tuhan, sebagai masyarakat, sebagai kaum-kaum intelektual yang Tuhan tempatkan bahkan sekalipun di rumah saja, Tuhan. Berarti agar kami dengan peka mengetahui apa yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, aku sini akan berikan warta. Nah, untuk pelayanan hari ini kita dilayani oleh MC-nya ada Astri dan juga singernya Astrid dari Rockris STIS angkatan 2017. Terus pembicaranya ada Bang Alex, tadi moderator, dan juga ada sharing dari Bang Ray dan juga dua syafaat, aku sendiri, Eze. Terus tadi yang nyapa di chat juga ada Galuh, ya teman-teman, boleh memberikan apresiasi di chat, bisa bilang mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, nah ini ada teman-teman bisa, ini akan dikirim nanti, teman-teman juga bisa screenshot ya kalau boleh. Nah, untuk dikirim Witness from Home, jadi teman-teman bisa tag PMKJ, terus masukin ke IG, terus ya isi quotes dari apa yang teman-teman nikmati hari ini. Nah, lanjut.
Nah, ini ada undangan juga teman-teman. Ada pertemuan lagi kita nih di Garuda Pancasila, Akulah Pendukungmu, hari Kamis, tanggal 4 Juni, yang akan dibawakan oleh Kak Pratiwi Febri, alumni FHUI di Google Meet. Nanti teman-teman akan dikirim linknya ya, teman-teman bisa save tanggal dan juga waktunya untuk memperingati juga Hari Pancasila ya. Nah, ini selanjutnya juga jadwal PMKJ dari bulan Juni sampai bulan Juli. Nah, teman-teman nanti ini akan dikirim mungkin oleh pengurus masing-masing wilayah. Nah, teman-teman dianjurkan untuk save tanggalnya ya. Nah, lalu selanjutnya adalah, nah teman-teman bisa gunakan dan juga kembangkan bahan rekaman yang template yang tadi udah dikirim di Biblioteca MPMKJ. Nah, playlist PMKJ juga adalah teman-teman tentang topikalnya ada regenerasi online, tentang prinsip engagement, personal mentoring, dan juga prinsip penginjilan dan persiapan penyambutan mahasiswa baru. Ada juga PPM Doktrin, nah teman-teman nanti bisa buka aja sesuai dengan link yang udah ada di sini ya teman-teman. Next. Ya, aku akan kembalikan ke MC. Ya, mungkin untuk mewakili semua, di sini mari kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Alex dan Bang Ray untuk setiap firman dan sharing yang tadi telah diberikan kepada kita. Kita semua telah jatuh dalam dosa. Mungkin jatuh dalam kecanduan yang telah sampai pada berhala. Dan ketika kita memilih untuk pulih dari semua itu, ingatlah untuk kembali memandang salib karena hanya satu yang kita perlu, yaitu juru selamat. Sebab anugerahnya selalu lebih dari cukup untuk membantu kita lepas dari semua berhala itu. Mari nyanyikan, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami mau kembali datang kepadamu bersyukur bahwa kami tahu anugerah-Mu selalu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menolong kami yang lemah dan terbatas ini, untuk bisa melepas dari hal-hal yang terikat dan menjadi kecanduan kami, atau hal-hal yang mungkin tanpa kami sadari, kami telah mencari hiburan lain di luar Engkau, yang telah menjadikan kami berhala akan hal itu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman, pujian, dan bahkan sharing yang kami dengarkan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan setiap kami yang berkomitmen untuk belajar melepas semua kecanduan, semua berhala itu daripada kami,
Kiranya kami bisa perlahan-lahan meninggalkannya, dan biarlah itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena pekerjaan kami, tapi kami mau kiranya Tuhan yang selalu kuatkan setiap hati kami, dan tolonglah kami di hari-hari kami untuk bisa terus fokus melewati setiap proses pemulihan itu, hingga pada akhirnya hati kami hanya penuh akan penyembahan untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Di tengah itu kami sering, Tuhan, untuk melakukan setiap kesalahan yang membuat kami sering jatuh, membuat kami terpuruk. Tapi kami belajar, Tuhan. Kami belajar untuk bisa mengandalkan Engkau. Dan hanya melihat salib untuk membawa kami terus bangkit, melawan kejatuhan kami, bangkit untuk terus memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pelayan yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami berdoa untuk Bang Alex dan Bang Rey yang telah memberikan sharing dan juga pemberitaan firman-Mu. Kiranya Kau, Tuhan, yang juga terus memberkati, terus membantu setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bang Alex dan Bang Rey setiap hari-hari yang dikerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan terutama pada hati kami. Biarlah hati kami hanya Kau, Tuhan, yang selidiki, sehingga setiap hal-hal yang mengisi kehampaan hati kami, yang menjadikan sebuah menggantikan Engkau dalam hati kami, kiranya karena pertolongan-Mu, Tuhan, kiranya karena Engkau saja Sang Juru Selamat yang telah menyatakan setiap anugerah-Mu yang lebih besar dari apapun yang ada di kehidupan ini, bisa kembali mengisi dan memperlihatkan bagi kami bahwa anugerah-Mu telah cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk melepas kami dari semua kecanduan, bahkan hal-hal yang membuat kami berhala. Di sini kami juga berdoa, Tuhan, untuk aktivitas kami setelah ibadah ini. Kiranya setiap berkat dan hanya Engkau, Tuhan, yang membantu kami untuk bisa terus menjalankan aktivitas kami di hari ini. Terlebih, Tuhan, kami mau minta ampun untuk setiap salah dan dosa yang kami lakukan, yang bahkan menyakiti hati-Mu. Mungkin dalam kejujuran hati kami, sikap dan perbuatan kami selama ibadah atau mungkin momen berdoa ini. Biarlah Engkau saja yang memulihkan setiap kami, dan biarlah Engkau saja, Tuhan, yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di ibadah ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya pada Kamis 4 Juni di jam yang sama. Dan di sini ada pada Kamis 4 Juni 2020 ada Garuda Pancasila Akulah Pendukungmu. Dan untuk di hari Senin sampai Selasa 8 sampai 9 Juni 2020 akan ada eksposisi Kisah Rasul 25 ayat 23 sampai pasal 26 ayat yang 11. Dan untuk PMKJ online masih akan terus berlangsung hingga bulan Juli di 2020. Yeay. Jadwal lengkapnya akan dibagikan oleh pengurus PMKJ. Terima kasih teman-teman dan shalom.